Scopus, Bapak Ibu. Tampilannya sudah web ya, Bapak Ibu ya? Sudah Kak? Oke. Bapak Ibu, ini Scopus nggak ya? Saya, Ya, Scopus depan. Recording in progress. oke deh. Ya. Wah, ada Pak Dimas di situ ternyata. Satu satu frame ternyata ya. Oke, oke, oke. Jadi saya biasanya kemarin-kemarin tuh pakai Scopus ini untuk mungkin saya ke arah yang ini ya Bapak Ibu ya ke apa namanya host viewer ya Bapak Ibu ya. Host viewer nanti sebentar, ya sebentar apa saya share share screen-nya, sebentar share screen-nya layar ya, entire screen. Oke. Nah, aja. Jadi ini kalau saya ini tampilannya sekarang apa Bapak Ibu? Post viewer. Host viewer ya, oke. Oke sih. Baik, berarti benar. Nah, saya kemarin untuk pengolahan Fast Viewer dulu ya Bapak Ibu mungkin teman-teman nanti pengen pakai Fast Viewer. Fast Viewer itu tujuannya biar kita nyari kemarin kata Pak siapa ya? Kemarin bilang kalau kita cari novelty itu bisa jadi Fast Viewer. Kalau saya biasa ini kita pertama-tama tipsnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pengen judulnya itu di antara 4 atau 5 variabel Bapak Ibu itu Bapak Ibu pilih satu yang paling favorit yang harus dipegang dulu mau apa. Jadi kalau saya kan sangat cinta dengan digital leadership nih. Dari kemarin saya judulnya itu malu. Jadi eh, kata kunci yang saya cari pertama itu adalah digital leadership. Jadi nanti masuk ke Scopus kita search di dokumen aja. Kita ketiknya pakai tanda petik digital leadership. Sorry. Leadership. Haji boleh izin nggak kalau Mm-mm, maaf ini saya karena ya situ ya variabel itu loh. mm-mm. Menentukan variabel ini digital leadership tuh variabel loh gitu. Itu gimana cara ininya? Apakah apa namanya sesuai dengan literatur kita atau bagaimana Pak Haji? Oh, Karena jadi saya jujur aja ya, gimana gimana, Pak? kemarin ada beberapa artikel kan yang 5 artikel itu yang diminta Mm-mm. kan sama Bu siapa sih yang pertama tuh lupa lagi sampai dosennya lupa. Yang pertama itu yang apa namanya riset fundamental itu kan Ah, ah. diminta 5 sebelum Pak Parno. Yang saya ingat Pak Parno. The best Nah, ya. udah gitu kan akhirnya kita coba masukin gitu, akhirnya kita ketemu variabelnya kan. Udah gitu Mm-mm. ya variabelnya itu. Tapi pertanyaannya itu variabel bukan ya gitu. Itu gimana, Pak? Hmm. Jadi jadi mungkin saya mundur lagi sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya oh, penelitian itu kan kita mencari sesuatu jawaban gitu ya. Sebetulnya kita mencari sesuatu jawaban dari pertanyaan yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih kok ini begini? Kenapa sih kok itu begitu? Itu sebetulnya core-nya itu dari situ Bapak Ibu. Misalkan kalau kasus di saya cerita aja. Kalau di kasus di saya itu kan di Politeknik APP itu kan direkturnya ganti-ganti setiap 5 tahun. Saya itu ini kok pemimpinnya tahun lalu begini, 5 tahun lalu begini, kok nggak ada yang mikir ke arah sini ya. Padahal kita itu kayak gini ya. Coba dia mikir kayak gini, pasti nanti kita bakal gini. Jadi berangkatnya pertama dari fenomena dulu, Bapak Ibu. Nah, fenomena itu kita tulis aja dulu. Misalkan, wah di sini bosnya jahat, misalnya gitu. Wah di sini kok pegawainya nggak dipikirin ya, gitu. Nah itu dulu kita punya apa ya kalimat-kalimat sederhana yang dari kita susun, kita tulis. Kemudian kalau normalnya sebuah peneliti itu biasanya dia akan tabrak terus Bapak Ibu. Misalkan, oke saya akan meneliti tentang bagaimana pegawai yang dimiskinkan misalkan seperti itu kasusnya. Ada teori, nggak ada teorinya, saya hajar terus. Nah, itu peneliti yang sesungguhnya. Nah, saya belok dikit nih. Peneliti yang cari aman adalah seperti saya ini. Peneliti yang cari aman adalah begitu saya nemu masalahnya, saya nyari teorinya sekarang.
Jadi teori apa yang relate sama masalah dengan saya. Tadi kan saya, oh kepemimpinan nih. Saya cari, ada nggak sih teori tentang kepemimpinan? Saya googling teori kepemimpinan. Keluar, ternyata ada teori tentang kepemimpinan. Nah, itulah variabel kita, Pak. Kenapa saya bilang main aman? Karena nanti di saat sidang biasanya ditanya, oke, kamu ngambil variabel kepemimpinan. Itu indikator pertanyaannya apa? Kita bisa bertameng atau cari aman, bilang kalau ini udah ada buku, udah ada profesor yang bikin buku ini kok. Dia udah bilang kok aman ya. Jadi saya nggak nyiptain baru. Saya ngikutin bapak ini. Ibaratnya begitu. Jadi ini adalah variabel yang aman. Jadi variabel yang aman adalah variabel yang sudah punya indikator dan sudah punya standar teori yang dibikin orang-orang sebelumnya. Itu aman, Pak. Jadi Bapak jangan menciptakan hal baru, misalkan kayak apa ya? Kayak ini saya nemu kemarin. Jadi ada hal baru, Pak. Neuro leadership. Ini baru banget. Saya kemarin sempat mau ngambil itu, saya cari teorinya nggak ada sama sekali, Pak. Saya deg-degan, wah, saya bunuh diri kalau ini. Itu neuro leadership itu bahwa kepemimpinan itu berpikir tentang perasaan pegawainya. Neuro udah mulai indikatornya udah ke saraf-saraf kayak gitu. Itu susahnya bukan main. Saya cari baru dikit yang neliti. Saya nggak mau ngambil risiko. Saya mundur. Saya cari yang agak terkenal dikit apa. Terus ternyata saya digital leadership ini saya search, saya cari gampangnya gini Pak. Eh, saya search di googling itu bab 2, terus saya ketik digital leadership. Ini contoh ya. Misalkan nih, saya pengen tahu terus digital leadership ada teorinya nggak sih? Bab 2 digital leadership, enter. Nah, kalau sudah ada kayak gini Bapak Ibu, ini berarti orang Indonesia udah banyak neliti menggunakan bab 2 itu kan isinya teori ya Bapak Ibu. Berarti dia sudah ada banyak yang pakai ini. Nah, tinggal saya klik ini. Ada yang neliti ya. Oh, ini orang-orang anak kampus mana nih? Oh, berarti digital leadership udah ada, aman. Saya pilih ambil satu. Gitu aja sih Pak, kalau saya Ya, Haji. cari aman. Ini mode cari aman cepat lulus ya Bapak Ibu ya, bukan Yang mode penting yang cari aman dulu Bu Suci, cari itu yang aman paling dulu penting. aja. Jangan jangan aneh-aneh lah Bapak Ibu. Nah, ini saya masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Ini saya search digital leadership. Saya kembali lagi ke Scopus tadi. Karena saya udah ketemu digital leadership. Awalnya saya nggak ini Bapak Ibu. Jujur saya tuh nyari ini lama. Jadi kan dulu kan waktu masuk UNJ ditulisnya disuruh membuat proposal. Saya bikin proposal tuh. Awalnya saya di kepemimpinan transformasional umum. Terus saya gali lagi. Yang tren apa ya? Saya ketemunya ini. Gitu. Jadi on proses sih Bapak Ibu. Terus ya transformasi. Ap- Sama Itu Bu, saya juga ngambil itu. itu adik jadi bapaknya digital leadership Bu, Pak. Jadi ada kakeknya itu leadership, punya yang lebih kerucut lagi transformational leadership, punya anak lagi digital leadership, punya cucu lagi neuro leadership tadi. Nah, saya yang cari aman saya yang di sini. Nah, teman-temannya anak-anaknya transformasional digital tuh banyak, Pak, selain digital leadership. Banyak banget. Nanti kita bisa search di sini. Iya, misal saya coba search di Scopus AI, saya digital leadership, saya dapat 862 artikel yang judulnya digital leadership. Tapi di sini saya short lagi, kayak kemarin, yang bahasa Inggris aja, yang jurnal aja, terus udah itu aja. Yang jurnal sama yang bahasanya. Oh, artikel ini artikel. Dokumen type-nya artikel, jurnal sama bahasa Inggris. Dah, saya limit tuh. Tadi kan 800. Saya limit lagi jadi 502. Tahunnya Oke. enggak Mas Haji? Kenapa, Pak? Tahunnya. Tahunnya Alhamdulillah digital leadership itu mudah, Pak.
paling Mudah muda ya. tahunnya. Nanti kalau misalkan Bapak, nah ini salah satu sortir juga Pak Zul. Jadi Hmm. kalau Bapak nanti ngeklik ininya apa, kalau tahunnya udah sampai 1980 sekian, itu berarti udah jenuh. Udah dari dulu udah dipakai. Hmm. Kita mendingan, waduh apa lagi ya, kita cari lagi. Kalau ini alhamdulillah saya tertuanya 2015. Menurut saya masih oke lah. Nggak 80-an banget gitu. Kalau seingat saya, tanpa menurunkan semangat Bu Suci, tadi transformasional digital itu setahu saya udah 90 80-an udah ada. Nah, ini ya, saya kembali lagi ke sini. Terus untuk saya mengolah Fast Viewer, saya itu klik all, saya ekspor. Saya ekspornya ke CVS, CSV, CSV salah. Nanti ini saya download. Ik. Nah, nanti munculnya begini, Bapak Ibu klik semuanya aja. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi, ini ada di ceritanya tadi kan saya minta Scopus cariin saya artikel judul ini dong, tapi yang jurnal dan gini gini gini. Ditemukan sama dia ada 502 dokumen. Kamu mau ngapain sekarang? Aku mau narik data CVS-nya aja. Maksudnya itu adalah eh, data satu. Oh, sorry, ini saya close aja dulu. Jadi sebetulnya ini data bisa saya download satu-satu, Pak. Bu. Jadi saya bisa tuh download satu artikel. Tapi kan kelamaan ya. Ah, kelamaan lah. Saya main shortcutnya. Bisa kok, Bapak ibaratnya mengambil sari-sarinya doang nih. Dengan cara ekspor CVS-nya aja. Dari setiap Bapak mau, ini ditawarin. Bapak mau download 502 file tuh apanya aja? Citation ininya aja, atau ininya aja, atau apa? Ah, aku mau semuanya deh. Abstrak iya, ini aja. Ini juga saya sedot semuanya ya. Oke, siap. Saya ekspor. Saya tarik data dari mereka 502 dokumen. Ini nanti track status di sini saya download. Ya, ini agak lama apa saya langsung shortcut aja. Ya, ini pura-puranya saya sudah download Bapak Ibu. Nanti hasil filenya itu seperti ini. Kayak Excel yang atas ini. Jadi Excel. Nah, kemudian tinggal saya masuk ke aplikasi Force Viewer. Saya anggap create baru ya. Nanti ini jangan sampai salah pilih Bapak Ibu. Jadi pilih yang create on map based on bibliographic data. Jadi kita sudah punya datanya. Ini, terus kemudian next. Kemudian read data from bibliographic database file. Karena kita tadi sudah download, kita read datanya dari sini. Kemudian kita next. Nah, waktu di sini nanti ada Web of Science. Tadi kan saya Scopus. Saya klik Scopus di sini. Nah, tinggal nanti diklik di sini. Cari yang mana yang tadi download. Yang tadi di Berarti download yang Emerald ini. nggak bisa ya Pak Aji ya? Kenapa? Kenapa, Pak? Emerald, tapi nggak bisa Emerald. Bisa kok, Pak. Tapi saya belum ngulik. Jadi intinya kita menarik data, filenya bentuknya CSV. Saya yakin di Emerald juga ada. Nanti monggo diulik-ulik. Nanti kalau ketemu tinggal tarik data CSV, pakai ini bisa kalau nggak salah. Tapi di sini saya nggak ada ya di sini ya. Izin Pak Haji, Hah? kemarin saya mau download terus suruh view library Pak ya. Lah itu jatuhnya berbayar Pak itu. Apa memang begitu Pak? Yang mana tuh? Ada kemarin saya nyoba download satu artikel Pak. Nah, begitu saya download, misalnya 7 artikel itu yang ke download baru dua, yang lima itu ada tanda kutip nih Pak. Nah, Oh, harus oke. klik library atau apa itu Pak? View ya Pak ya. Ya, Terus saya ya, ikutin. Nah, habis itu dia menuju ke satu rumah jurnal, Pak ya. Nah, terus di betul. situ harus login atau ada view at publisher, Pak ya. Nah, itu ada Hmm. tulisan view at publisher. Coba saya klik kemarin terus masuk salah satu rumah itu terus login atau berapa bayar berapa gitu loh, Pak. Ya, baik Pak Eko. Izin menjawab Pak Eko. Jadi
apa namanya, Scopus ini semacam lembaga sertifikasi, apa ya istilahnya ya, peringkat apa ya, akreditasi gitu apa. Ya dia dia lembaga yang menentukan ya kamu adalah peringkat satu, kamu adalah peringkat dua, kamu adalah peringkat tiga, seperti itu Pak kurang lebih. Jadi dia lembaga seperti itu yang memfasilitasi. Selain saya adalah lembaga yang menilai. Jadi ceritanya gini ya sebelumnya Pak, maaf nih. Jadi saya mundur lagi sedikit biar sharing Bapak Ibu. Jadi sejarahnya dulu eh, jurnal itu tercipta atas dasar penemu-penemu di dunia ini. Jadi mereka itu menemukan hal baru, misalkan kayak, ternyata buah manggis ini bisa bikin eh, Mana? sehat, misalkan gitu. Buah manggis ini bisa bikin mataku sembuh, misalkan gitu. Nah dia bingung share-nya kemana. Akhirnya dia menulis jurnal. Setelah dia menulis jurnal, dia ingin membagikan ke siapa. Akhirnya ada satu lembaga eh, jurnal yang, ayo masukin ke tempatku aja. Aku jurnal tentang health care, kesehatan. Nah, biasanya judulnya itu akan ada di sini nih. Nih, Journal of Research Leadership misalkan gitu. Nah, ini Journal of Kesehatan. Nah, tadi mau buah manggis itu. Akhirnya dia masukkan ke situ. Biar informasi pengetahuan ini bisa dipahami oleh semua masyarakat di seluruh dunia. Nah, itu zaman dulu. Ke sini Bapak Ibu. Akhirnya banyak yang bikin jurnal-jurnal kayak gini. Journal of Research, Journal of apa, Journal of ini, Journal of itu. Saking banyaknya jurnal, orang bingung harus percaya yang mana. Ini jurnal yang benar yang mana. Muncullah makhluk yang namanya Scopus. Akulah penilai jurnal-jurnal asli atau palsu di dunia ini. Akhirnya dia menilai dengan cara Q1 paling bagus, Q2 itu lumayan, Q3 cukup, Q4 hampir nggak bagus. Nah, dia melakukan itu. Akhirnya semua jurnal-jurnal yang ada di kanan ini, yang saya tunjuk di kanan ini, mereka punya peringkat akhirnya Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kemudian Scopus punya ide lagi. Ya. Saya bikinin Ya. eh, Google Search lah tempat buat mencari gitu. Akhirnya Scopus Web ini. Tapi eh, masing-masing lembaga yang ini source-nya ini mereka punya kebijakan masing-masing Bapak Ibu. Ada yang gratisan, ada yang bayar, ada yang harus member, kayak gitu-gitu. Nah, tadi yang Pak Eko dapatkan itu kebetulan yang dia berbayar gitu. Jadi ini tidak semuanya gratis Bapak Ibu. Ini cuma lembaga untuk mengumpulkan seluruh jurnal yang terakreditasi Scopus ada di satu rumah yang sama. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Eko. Jadi ya kalau berbayar ya iya pasti. Ini ya saya ambil contoh ini bisa jadi bayar. Ini saya klik sini. Biasanya gini kan Pak Eko. Oh ini langsung full text, view and Nah, itu sudah, Pak. publisher. Nah Itu masuk. sudah barangnya, Pak. Ya. Nanti publishernya ada yang gratis, ada yang suruh bayar. Eh, Kelamaan kayak gini. Saya ambil contoh yang lain deh. Nih misalkan, Sambil nunggu itu Pak Aji, kalau berarti kalau Scopus itu penilai, kalau si Emerald itu sama nggak dengan Scopus? nah kalau jadi mereka itu eh, sampai detik ini yang diakui itu Web of Science sama Scopus setahu saya Pak. Terus banyak lembaga-lembaga yang pengen bikin-bikin kayak gitu lagi Pak. Jadi banyak tuh. Tapi eh, kadang ada yang modelnya gini Emerald tuh. Eh, saya akan apa ya? Mengakuisisi kali ya Pak ya. Jadi ada jurnal-jurnal diakuisisi sama dia, akuisisi. Jadi ini ada di rumah Emerald tuh. Terus Emerald jadi punya nama sekarang. Oh, semua yang di Emerald tuh bagus juga loh gitu. Jadi punya ya ini part of bisnis sih Pak. Jadi kayak gitu-gitu. Ada Scopus, ada Web of Science, ada si Emerald. Tapi misalnya si jurnal di Scopus itu bisa masuk Emerald juga atau nggak? Apa memang dia punya mazhabnya masing-masing ya? Bisa Pak, bisa. Ada Emerald ada di dalam Scopus karena Scopus ini kan lembaga penilai ya.
Kalau Emerald tuh semacam ya jadi bisnis ngumpulin gitu. Jadi komunitas Emerald Jurnal gitu. Modelnya kayak gitu. Tapi untuk dia bisa apakah Emerald bisa memberikan nilai Q1, Q2, Q3? Setahu saya sih Emerald tidak, tapi dia mengumpulkan jurnal-jurnal hebat di dalam satu komunitas Emerald itu. Itu kurang lebih, Pak. Nah, ini tadi jurnal. Iya, ini seperti kasusnya Pak Eko nih, suruh bayar. Ini ya Pak Eko ya. Ini get access. Login Pak. Ya, itu sudah Pak barangnya Nah, Pak. bayar nih Pak. Ini saya klik, saya masuk, suruh bayar nih, get access. Iya. Ya, kayak gini-gini Pak. Jadi tidak semua. Nah, ini untuk Hmm. Bapak Ibu yang nanti akan submit jurnal, biasanya Pak, kalau jurnalnya itu di lock begini, berarti si penulis, ini kan saya sebagai pengen pengen baca ya Pak. Saya sebagai pembaca suruh suruh bayar. Tapi biasanya sebagai penulis gratis. Misalkan Pak Eko mau masukkan jurnal ke Sage Jurnal nih, Bapak biasanya gratis. Tapi yang suruh bayar adalah pembacanya. Nah, ada yang, wah, saya kemarin Pak Eko mungkin nemukan, saya nemu jurnal ABC itu saya download gratis kok. Ya Pak ya, ada nemu yang langsung gratis ya Pak Eko ya. Ada Pak, ada beberapa itu Nah, masuk saudara punya Pak itu baru Pak. kalau jurnalnya Bapak sebagai pembaca gratis, biasanya penulisnya yang suruh bayar. Waduh. Iya Pak, yang seperti kemarin Prof bilang suruh bayar 20 juta itu. Jadi ini the part of Hmm. business Pak, ini Pak sebetulnya. Terus Oke. kalau yang kan apa Eh, namanya kita yang mau baca itu harus bayar, yang penulisnya itu dapat royalti nggak ya? eh, saya nggak tahu Pak kalau sampai situ. Setahu saya sih dia nanti akan jadi disitasi apa. Jadi ibaratnya nanti di saya tadi nama saya makin terkenal gitu sih. Setahu saya gitu. Tapi kalau detail sampai royalti saya kurang tahu. Saya belum pernah Pak bikin jurnal sampai sini. Soalnya itu jadi bisnis juga kan, orang kita mau baca bayar gitu. Terus yang nulisnya Iya. nggak dibayar gitu kan. Nah itu. Kalau mau Bapak jadiin paten sekalian, Pak. Paten dunia mungkin kalau biasanya kayak gitu kedokteran tuh Pak. Kedokteran banyak tuh yang pakai karena misalkan menemukan apa sama peneliti kesehatan tuh. Buah daun jeruk bisa untuk apa gitu. Kalau yang kita-kita sih agak kurang ya Pak manajemen itu. Oke. Saya kembali ke yang tadi ya Pak. Apa tadi? Post viewer ya. Nah, tadi kan sudah sampai sini ya Pak. Saya back lagi. Jadi di sini saya eh, create a map based on bibliometric data, read data from bibliometric database file. Kemudian ini yang tadi sudah saya download di Scopus, CSV file tadi. Udah masuk ke sini. Ininya Scopus, jangan lupa. Terus next aja. Nah, ini Pak. Ini kita pilih yang ini. Jangan sampai salah. Co-occurrence sama all keyword. Maksudnya ini apa? Jadi ini gini Pak maksudnya. Jadi aplikasi Viewer ini dia itu pendeteksi analis kata. Kata-kata yang sering muncul di data yang saya tarik dari Scopus tadi. Jadi dia membaca kata per kata. Apa sih yang sering diomongin di dalam jurnal itu berulang-ulang tuh apa sih? Gitu. Dia nangkep di sini. Tadi kan saya narik 502 data, 502 jurnal. Nah, ini saya pengen ngecek dari 502 jurnal tadi, kata apa yang sering diucapkan di setiap jurnalnya. Itu. Saya klik coherence all keyword, semua keyword kita deteksi. Full counting. Next, nanti ada gini. Ini pertanyaan, minimum number occurrence of keyword. Mau berulang berapa kali kalimatnya, misalnya kurang lebih gitu. Saya klik gini aja. Ya minimal 2 kali diucapin lah atau berulang-berulang 2 kali deh. Oke, di sini ada 1344 keyword. Nah, akhirnya saya next. Jeder. Ya, udah next aja. Nah, muncullah ini Bapak Ibu. Ini kata yang sering terucap oleh semua jurnal itu digital leadership diucapkan strength-nya sebanyak 924 kali diucapkan.
Bapak Ibu kalau mau cari novelty, Bapak scroll ke bawah. Adalah kata yang paling jarang digunakan di sini. Nanti Bapak nemu. Inilah yang kenapa saya mengambil judul itu. Karena di sini paling bawah ada self efficacy, efikasi diri. Saya jadikan judul variabel kedua. Yang berikutnya tentang AI. Nih, saya ambil variabel ketiga tentang AI. Ini novelty-nya kuat karena sangat jarang dipakai kalimat ini di 502 jurnal tentang digital marketing yang tersebar di Scopus. Nanti ini eh, saya tinggal sampaikan kalimat ini ke bab novelty. Ini jarang dipakai. Saya sudah analisis 502 jurnal, saya cek yang dengan kata kunci digital leadership yang mengulang kata AI cuman ada 2 atau 7 kali diulang dari 500 jurnal. Dan self efficacy cuman diulang 2 atau 5 kali dari 500 jurnal. Berarti dari 500 jurnal jarang orang neliti itu. Makanya ini saya angkat. Bapak Ibu yang bingung judul, makanya tadi di awal kan saya suruh milih ini ya Bapak Ibu. Kata kunci utama yang pengen banget misalkan saya digital leadership, misalkan Bapak saya tentang ini kompensasi boleh, apa boleh. Nanti Bapak saya pengennya kompensasi Mas Haji, tapi variabel 2 3 4-nya bingung. Ini Pak, tinggal pilih Pak, Bapak mau yang mana? Yang kira-kira cocok sama rumahnya Bapak Ibu, tempat kerjanya, digital literasi oke kayaknya. Ah, gua ambil ini ah. Ini pilihan tadi menjawab Pak Afgani juga. Jurnal apa namanya istilahnya variabel gimana? Ini udah dipilihin, Bapak tinggal pilih aja mana yang paling cocok sama Ya, tapi masanya perusahaan. itu variabel bukan ya gitu. Masanya itu pertanyaannya Nah, itu. Nantinya tinggal itu kita kayak tadi kan ada industri 4.0 ya di situ. betul. Tadi itu variabel bukan ya Pak gitu. Oh iya, ini oh ya sorry Pak maaf. Ini tidak semua variabel, tapi Bapak cara ngeceknya gimana kayak tadi Pak. Misalkan sustainable education. Ah coba saya cari di Google kayak tadi. Bab 2 sustainable education. Nggak ada yang neliti ini. Wah jangan kalau saya ngambil ini sih keren, tapi selama ini belum ada yang neliti. Jangan gugur cari yang lain. Kan banyak Pak pilihannya tuh. Ada segini banyak. Santai pelan-pelan aja Pak pilihnya. eh X. Y-nya kan penulisan ilmiah. Jadi dosennya menulis jurnal. Apa ya? Ya, jadi saya mengukur dosen itu nulis jurnalnya gimana sih? Bisa nggak sih dia nulis jurnal dengan baik? Saya pakai indikator apakah kepemimpinan ngaruh nggak sih sebetulnya atau AI ini dengan perkembangan AI ngaruh nggak sih atau motivasinya ada nggak sih sama sebenarnya mereka ini percaya diri apa enggak sih gitu. Self efficacy itu yakin nggak sama diri sendiri untuk nulis sama belajar AI itu yakin nggak sih gitu. Ke arah situ gitu saya. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti begitu nemu ini, nah kalau mau bikin voucher yang ini, yang gambar untuk dikumpulkan di dalam disertasi, kita sortir dulu Bapak Ibu kata-kata yang sekira-kiranya Bapak sadar kalau itu bukan variabel. Contoh, male, ini kan udah jelas bukan ya Bapak Ibu ya. Ini jenis kelamin kan. Centangnya dihapus saja. Jadi dia nggak akan masuk ke situ. Female, ya ini bukan lah. Terus human, nah ini bukan variabel tuh orang adult bukan. Kuesioner, kuesioner kan ya kuesioner bukan variabel tuh kuesioner tuh alat untuk ini kan, nah bukan ini mah gitu. Artikel lah salah ini. Ya, itu aja Pak. Nanti di centang unchecklist yang sekiranya kalimatnya itu kayak China, China yang kan negara ya, bukan ini. Terus yang lain Bapak pilih-pilih yang nggak masuk itu nanti tinggal di uncentang terus tinggal finish. Jebret. Mereka generate jadilah seperti ini. Oh, Pak Haji, mau tanya Pak. Yes. Pak, kalau misalnya satu hipotesis itu kita nyari artikel yang bersinggungan, itu kita misalnya eh, hanya menemukan mungkin sekitar dua atau tiga itu, kira-kira kita yakin terus nggak Pak? Misalkan apa nih Pak yang punya Misalnya Bapak? saya misalnya terkait polarizing at work dengan psikologi empowerment itu saya cari artikel kok hanya dapat dua atau tiga itu berarti artinya yang teliti belum banyak Pak ya. Itu lebih baik diteruskan Iya, atau kita ganti variabel Pak ya? ya itu
tinggal Bapak justru itu novelty-nya dong, Pak. Kalau selama ini baru ada 2 jurnal yang meneliti tentang ini. Mm-mm. Apalagi di kepolisian tuh belum ada sama sekali. Saya adalah orang pertama yang melakukan ini. Itu novelty, Pak. Udah selesai. Bapak udah Hmm, tinggal beli toga. siap, siap, baik, baik, baik. Udah bersih. Langsung wisuda. Udah pesen toga nih, XL saya Pak, double XL. Siap. Saya L kayaknya, Pak. Gitu, Pak. Kurang lebih. Nah, ini nanti bisa di screenshot, di save, bisa di screenshot ini. Kemudian masukkan ke eh, disertasi Bapak Ibu yang terkait masalah kebaruan atau novelty atau state of art-nya. Ya, ini nanti yang menjelaskan bahwa eh, ya tadi Bu, kalau tapi Ibu ngintip yang tadi, kalau bisa di screenshot yang tadi tuh yang apa tuh? Yang waktu saya tabel tadi. Ini baliknya nggak bisa ya, harus create lagi ya. Udah nggak apa-apa. Yang ini tadi Bu. Mending yang ini nih, yang tabel ini. Ibu cari yang paling bawah. Tadi kan udah nih dapat. Nanti di screenshot bagian ini aja Bu untuk menjelaskan. Ini buktinya kalau AI itu cuman dikit loh. Terus Mas ini cuman Haji, dikit loh gitu. Mas Haji, Iya Pak tuh. mundur lagi dong Mas Haji, yang tadi Mas Haji, yang milih 2, 5, 10 tadi itu. Oh siap Oke, siap. Ini sampai sini. ya, Udah Pak? Ini udah, udah? ya, nah, lanjut, Ini udah? udah. Oke Pak. Nah, Ini. milih ini maksudnya apa sih? Minimum of occurrence eh keyword itu maksudnya 5 bisa kalau nanti kalau pilih lagi dia lebih sedikit mid of the results-nya gitu. jadi kayak kalau kembarannya Pak. Kembarannya makin Oke. kan kalau di dua kan makin dari 500 juta 500 jurnal tadi yang Nah, disebutin 2 kali deh. Oh kan makin banyak ya kalau disebutin cuma 2 kali oh itu mah banyak. gitu. Ya 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 Kalau ya ya. Bapak ya minta yang disebutin 7 kali 10 kali deh makin dikit pasti. 10 kali nyebutin tema yang sama gitu maksudnya. Heeh, itu kan Heeh. makin jarang kan kembar 10 gitu loh Jadi kemungkinan lebih baik yang lebih sedikit ya berarti ya 5 gitu ya. kan kita kan mau ceritanya mau cari yang jarang dipakai Pak, mendingan yang dikit Iya, aja. ya ya. 2 misalkan gitu. Kalau ini saya pencet 5 Pak, mungkin AI sama self-efikasi saya tadi hilang Hmm. karena nggak Dia sesering itu juga iya. disebutin gitu. Oke 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 oke. Nah, mending yang kecil-kecil aja deh buat Hmm. nyari-nyari ide. Nah, jadilah ini. Nah, kalau kita ngambil datanya dari Google Scholar, berarti itu kita harus nge-source lagi itu datanya valid atau enggak ya jurnalnya, jurnalnya kalau Scopus kan udah pasti tuh jurnalnya Hmm, tervalidasi gitu ya. Kalau Google Scholar berarti kita 2 kali PR dong ya, Mas Haji ya. iya itu Pak. Makanya saya Hmm. agak mending keluar biaya beli bajakannya Scopus di Shopee itu 200-300 ribu daripada saya harus kerja 2 kali tuh. Google Oke. udah capek-capek, kita masuk ternyata bukan Scopus, nggak jadi dipakai. Udah Hmm. terlanjur jatuh hati sama jurnalnya, ternyata Jurnalnya kita nggak nggak jadi. masuk. Iya, iya. Gitu aja sih. Menghemat waktu aja Bapak Ibu keluar duit dikit. Gitu. Tadinya kita Nah, percaya Emerald Pak, soalnya. Makanya sih kita kalau yang ngambil Emerald aja yang paling gratis gitu tadinya. monggo Pak, silakan itu juga boleh sih Emerald. Cuman untuk mengolah data ke sini saya kurang tahu caranya Pak, karena tadi saya ngelihat waktu create ini kan ini munculnya cuman si Scopus sama web of Science ya. Saya kurang tahu, mungkin nanti bisa dicari-cari di YouTube Pak. Kalau Force Viewer menggunakan Emerald gitu misalkan. Setahu saya intinya data penarikannya adalah data CSV, downloadnya gitu. Nah, sekarang saya kembali ke trik nakal kedua, Pak. Trik nakal. Saya itu nggak pinter-pinter banget, Pak. Saya kelihatan pinter cuman karena saya nakal aja, Pak. Ngakalin, ngakalin jawaban. Jadi dibilang lagi, wah ini Pak Haji bisa ya, saya manggut-manggut aja orang saya ngakalin semuanya. Pak ini direkam, tolong kalimat saya jangan diorbitkan ya. Jadi
Nah, Nanti kita sortir Pak untuk kalangan ningrat. Siap. ya, jadi saya masuk ke AI, Pak. Nah, kalau Bapak sudah nemu apa tuh namanya? Oh ini sama ini ding. Sorry, 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 sorry. Apa tuh namanya? ChatGPT. Yes, ChatGPT. Nah, tenang Bapak Ibu, saya pakai ChatGPT yang gratis tis-tis. Saya nggak mahal ini langganannya, yang mahal 2 juta per bulan lagi. Kalau Scopus ini kan selamanya. Kita mulai masuk ke bagaimana memikirkan mencari cara-cara cepat yang menggunakan Scopus AI, Bapak Ibu. Eh, jadi ini saya langsung ke ini ya Pak. Jadi kemarin-kemarin tugas yang kemarin segitu banyaknya saya pakai ini semua. Mohon maaf, agak cepat ngerjainnya karena saya agak pakai ini. Jadi gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu udah nemukan eh, apa namanya digital leadership berpengaruh terhadap AI misalkan. Jadi Bapak udah menemukan X berpengaruh terhadap Y gitu ya. Nah ini variabelnya terserah Bapak Ibu. Saya kasih contoh yang saya nih. Saya mana ya? Nih, misalkan saya digital Nah, digital leadership and eh, nah, Bapak tinggal pakai keyword seperti ini, Pak. Please find and deeply analyze journal articles that study digital leadership influencing AI adoption in educational institution. Jadi saya kan ceritanya ini pengen ini terserah Bapak ya. Kalau ini kan saya di eh, eh, dunia kampus ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ngetiknya educational institution, Bapak bisa ganti. Ini variabel saya yang pertama berpengaruh terhadap AI adoption. Nah, tinggal Bapak Ibu kasih kata-kata depannya ini. Please find and deeply analyze journal article and that study digital leadership. Nanti ini Bapak ketik, misalkan tenang Bapak Ibu, saya bahasa Inggrisnya tidak sejago itu. Saya ngetik bahasa Inggrisnya pakai ChatGPT. Tolong bahasa Inggriskan kalimat berikut ini. Jadi kalimatnya saya itu tolong analisis secara mendalam digital leadership mempengaruhi AI adoption di lingkungan kampus. Saya bilang gitu. Keluarnya bahasa Inggrisnya gini di ChatGPT. Nah, nanti setelah kalimat ini udah, Bapak tinggal masukkan ke dalam Scopus AI ini. Di copy kalimatnya. P. Nih. Terus generate aja. Cekrik. Nah, ini saya bahas satu tentang digital leadership mempengaruhi AI. Keluarlah jawaban. Nah, dipikirin sama dia nih. Nah, sudah selesai. Begitu dia selesai sampai sini, Bapak tinggal klik ini aja, Bapak Ibu. Ini ada copy. Copy summary and reference clipboard. Copy. Masuk ChatGPT. Bentar, saya lupa dikit nih. Saya akan mintip contekan saya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Nah, saya kembali lagi ya tadi Bapak Ibu ya. Jadi
Ini Bapak Ibu setelah AI tadi sampai sini udah paham ya Bapak Ibu ya? Untuk search ini ada pertanyaan? Aman? Maaf. Mantap, luar biasa nih Pak Haji nih. Oh, bentar ya Pak, maaf ya, ada telepon. Gimana Bu Suci? Aman Bu Suci? Aman, tenang aja. Pakainya aja ntar, Publish and Paris juga bisa. Ya, pakai Publish Paris, ambil aja dari ini, dari apa? Dari Google Scholar juga nggak apa-apa. Tinggal pakai ini aja, bahasa Inggris. Ini bagus nih Cuman Pak Haji. izin kalau Emerald itu yang kemarin Bu apa? Bisa Itu kita harus ke kampus dulu ya Pak ya? Iya katanya Pak, harus di kampus dulu. login untuk login Situasinya aja aja Pak. Pak Eko. Loginnya di kampus Pak Eko. Jadi loginnya di kampus. Terus kalau setelah login bisa masuk dari luar bisa. Oh, berarti pertama ke kampus, habis itu dari Betul. itu bisa Pak ya, nggak harus login ulang Ya, lagi ya? enggak. Oh, soalnya lumayan tuh pakai Emerald tuh ya, kalau berbayar ya. Iya. Banyak jalan Soalnya menuju Roma Pak. Siap. Aduh, banyak orang baik nih. Bang banyak yang Polman kepengen. dari Emerald atau dari Scholar, kalau Scholar sih udah cek di First View, di Publish and Paris kita pilih ya. Kalau dari Emerald gimana caranya Kang? Sama sih ya. Sama ya? Di kan kalau tadi nih, oh berarti di save dulu ya? Oh ya, betul betul betul. Di save dulu, dibikin itunya. Kalau extensionnya apa tuh kalau Emerald? Sama kayak itu juga ya? Kalau Scopus apa tadi belakangnya? CSV. CSV di CSV-in semua gitu Kang? Oh iya, CSB. Bukan RIS ya? Aries yang buat di ini ya, Publish and Paris ya, yang buat di First Viewer ya. Iya betul. Ya, tadi tuh Pak Haji bagus tuh. Kalau Iya pakai. RIS biasanya buat citasi nanti Pak, apa tuh? Mendeley. Bapak pakai Mendeley nggak ya? Iya, Mendeley biasanya buat Mendeley karena dia Zotero apa Mendeley pakai RIS ya Kang? ya untuk karena dia untuk menarik judul sama datanya lebih kecil gitu Pak. Oh, oke Kalau oke. CSV ini lebih Apa? masif gitu. Karena untuk citasi kan kita cuma butuh apa sih? Ini dari mana, halaman berapa, Abstraknya. gitu-gitu Hmm. aja. Oke. Dan saya lanjutin ya Pak. Ini tadi ya trik-trik trik nakal. Jadi setelah kita tadi analisis pengaruh digital leadership, digital mempengaruhi AI adoption, dah dicariin sama AI-nya si Scopus nih langsung ada. Oh ya ini nih ada di jurnal kita yang ini. Jadi AI-nya ini saya sukanya dia apa jawabnya pakai jurnalnya dia. Jadi cuman jurnal-jurnal Scopus jawaban mereka. Jadi nggak akan ngasal pakai kalau ChatGPT kan agak jawabnya ngalor ngidul pakai data luar sembarangan. Kalau ini dia menjawabnya pakai data yang ada di rumahnya dia aja. Jadi Scopus semua. Nah, saya tinggal copy filenya ini tadi, terus saya masuk ini apa namanya ini apa ChatGPT. Terus saya tadi kan copy ini Ctrl V aja Pak. V. Nah, nanti di sini saya punya nemu kalimat enak nih. Dari data ini, nah, jadikan paragraf dan gunakan standar APAS E.
APA style dalam pengutipan dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ctrl C, saya taruh di atasnya ini. Ini kan tadi data yang berantakan dari Scopus nih. Udahlah biarin aja biar di si ChatGPT-nya yang mikir. Ini saya Ctrl V kalimatnya. Nah, dari data ini jadikan paragraf. Ceklik, biarkan dia mikir. Udah jadi, Pak. Jadi paragraf. Tugas kita selesai 10%. Jadi kalimat. Nanti ini biasanya kita taruh di bawahnya di saat kita bilang pengaruh digital leadership terhadap AI adoption. Tadi kan saya gitu. Pengaruh digital leadership terhadap AI adoption. Ini saya copy plug ketuplek. Thread. Saya masukkan ke tugas kemarin. Thread selesai. Dibahas sama dia secara lengkap. Digital leadership telah menjadi faktor penting loh diadopsi kecerdasan AI di lingkungan pendidikan. Bla 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 bla. Menurut Kadori et al. Dan Najmul Fadrsan. Ini sudah pasti valid dan sudah pasti benar karena ini jurnal Scopus. Itu, Pak. Udah jadi paragraf ini, Pak. Nggak usah Bapak bingung mikir kalimat. Itu sih, Pak, paling share. Harus dipraktekkan nih sendiri nanti. Pas diulang Monggo, Pak, praktek. monggo. Nah, ini tinggal masuk ke tugas kemarin. Jadi yang tugasnya Pak siapa ya bahwa oke, kita punya 5 variabel pengaruh dari X1 ke X2, X1 ke ini. Itu kan antara X1 ke Y misalkan atau X1 ke X2 itu ada pengaruhnya. Kan kita ditanya, "Emang kamu bisa membuat statement bahwa digital leadership itu mempengaruhi AI itu, kamu emang seyakin itu? Kamu udah baca jurnal belum? Udah, Pak, ini jurnalnya. Nih, banyak yang ngomong, Pak. Nih, kata Najam bilang kayak gini. Kata Pitch bilang kayak gitu. Nah, ini udah dijawabin sama ini, Bu. AI, Bu. Udah semua, Bu. Tinggal PR kita adalah nanti belajar ini. Kalau ditanya bisa jawab deh kita aja. Besar toga Bu Suci mau di berapa keluarga yang ikut itu. Kalau terkait QQ1 ya, Pak ya, Bu ya. Eh, Kalau Q1, Q2, Q3, Q4 kita nggak dikasih batasan sih, Bu. Kemarin tidak ada. Yang saran dari eh, siapa, Pak? Yang temannya Pak Eko, Pak? Dokter itu? Pak Samsul Pak ya? Pak Samsul ya. Iya. Maaf, saya lupa namanya. Pak Samsul kan bilang kalau untuk jurnal ya yang penting Scopus, tapi kalau kita menulis jurnal terus pengen masuk ke Scopus, itu hati-hati dengan Q3 dan Q4. Kalau kita mau masukin ke jurnal, kita milihnya kalau bisa dua lah gitu. Tapi kalau boleh jujur Pak, Bu, Q1, Q2 itu susahnya minta ampun, Bu. Teman saya setahun nunggu ditolak, mau mati rasanya. Jadi, itu. Nah, kalau untuk sitasi-sitasi seperti ini, Bapak Ibu, ya mau Q1, Q2, Q3, Q4 sih nggak akan ditanya sih. Aman, Bu. Aman aja. Pak Haji, maaf mau nanya sedikit aja. Kalau untuk submit jurnal itu prosesnya itu ini udah jauh dari ini ya, cuman mau iseng Oh, Pak. apa nih mau penasaran aja. Itu kan katanya tadi Pak Haji tahun Pak Haji 1 tahun ya. Hmm. Nah itu untuk prosesnya sendiri submit itu kita eh, nyari jurnal mana yang akan disubmit itu prosesnya gimana ya Pak ya? Eh, Jurnal mau kita submit yang mana gitu, Pak? Ya betul betul Pak. Kalau kalau sebagai syaratnya apa tuh? Syaratnya yang penting kan kita untuk ngejar lulus ya, Pak. Kalau syaratnya kemarin Ya ya itu kan yang penting lulus.
Eh, yang penting masuk Scopus sih Pak. Yang penting Nah masuk itu loh, Scopus. maksudnya Scopus mana yang bisa lulus cepat gitu. Nah, itu dia. Sebetulnya saya ada banyak Pak Scopus, tapi gini, ini saya masukin Sinta Pak. Jadi kalau boleh ngasih kemarin itu kenapa saya bikin tugasnya, yang presentasi tugasnya Prof siapa ya Bu? Saya lupa tuh. Yang saya bikin first viewer, Prof. Yang saya Prof Butuh Tuti ya. Tuti ya. Kita ke Prof bagian, Tuti. Prof oh Kori. saya Sebelum Prof Pak Kori ya. Eko Kori ya Pak, Prof Kori Saya ya. pertama Bu Kori, Prof Kori. Berarti Ibu, Bapak masih Bu Tuti ya? Saya Prof Kori Oh, pertama udah Pak Prof ya. Kori. Yang kita Oh, siap, nunggu siap. malam-malam nggak mulai-mulai. Oh iya, 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 iya. Nah, Hari Senin ya. itu saya Yang saya ngerjakan. ketiduran. Oh iya, itu saya ngerjakannya serius Pak, karena saya mikirnya gini, saya mau 2 3 pulau terlampau ya. Jadi saya bikin tugas itu biar bisa bikin jurnal. Jadi tugas kemarin Pak, saya masukkan ke jurnal sini Pak. Nih, sudah saya upload. Ada, sorry, dashboard. Saya masuk manajemen pesawat. Ini Sinta 2 Pak. Ini judulnya. Tuh, talent management. Ini kan tugas saya kemarin. Saya masukin jurnal. Berapa lama Pak Haji itu Pak Haji buatnya? eh bikinnya Pak. Kalau Hmm, bikinnya ya 2 mingguan lah Pak kalau bikinnya. 2 minggu ini sih. Ya 2 minggunya kadang bikin. Kalau diniatin sehari 2 hari selesai sih Pak sebetulnya. Kan itu nulis ya Pak. Tentang nulis. Pakai AI juga Pak ya? Bantuan AI juga Pak ya? Saya full AI Pak. Boleh AI Pak. Maaf maaf nih ya Pak. Iya, Ya pengen. saya ubah dikit-dikit aja gitu. Siap, siap, siap. Nah ini Tapi saya masukin AI-nya jurnal. berkualitas, Pak. Iya, AI-nya kayak sudah syariah nih punya Pak Krisno. Ini sudah saya masukkan 8 Oktober kemarin. Saya masukkan sebelum 8 Oktober. Saya udah dapat review 8 Oktober. Saya balas lagi untuk apa? Revisi. Saya lagi nunggu lagi. Biasanya itu Gratis prosesnya apa kayak ya gini. itu? Kenapa? Gratis. Kalau yang saya ini bayar Pak. Jadi 10 juta, Pak. yang ini normalnya sekitar 3 sampai 4 juta. Kalau fast tracknya 7 juta Pak. Sebelumnya saya sudah pernah masuk yang di sini Pak, tapi jurnal marketing. Tapi saya sekarang mau yang SDM. Nah, kalau saya kemarin teman saya nawarin, Tapi kalau udah seperti itu, Pak Haji, itu nanti kan katanya mau jadi book chapter. Itu bisa dipakai lagi atau gimana? saya rubah, saya parafrase lagi Pak. Ya, jadi ini jadi buku, ini jadi jurnal. Ya kalau udah Pak. Sebetulnya nanti saya bisa kena Turnitin, jadi saya akan agak ekstra keras nanti Pak waktu ditagih sama Prof Tuti untuk bikin ini jadi buku, saya harus parafrase ulang semuanya. Eh, Oke, ini Pak Pak, Haji, makasih. ya, ini Pak salah satu jurnal Q3, Scopus Simago Q3, dia terang-terangan nulis di depan, bayarnya segini. Jarang yang ngomong langsung gini. 1.250 dolar per artikel. Ini lumayan cepat Pak. Teman saya 2 bulan 3 bulan jadi Q3. Ya sekitar berapa ya Pak ini Pak? 20 jutaan Bu. Tuh, ini masuk. Pokoknya Scopus Bu, Q4 juga boleh. Nah, kalau disarankan para profesor kemarin kan apply dari sekarang biar kita menunggu. Nah, itu maksudnya yang bayarnya nggak terlalu mahal gitu. Tuh, Itu berarti kalau di-convert tuh 20 jutaan ya, Pak ya? iya Pak, lumayan. Nah, ini yang ekstra lumayan cara cepat, cara singkat gitu-gitu Pak. Ya memang Prof kemarin kan menyatakan Prof Tuti juga tidak disarankan ke sini. Disarankan kalau kepepet. Nah, kebetulan kita semua kan mahasiswa kepepet. Enggak, Bu. Nulis-nulis kita yang nulis, kita yang bikin, kita yang nyusun, kita yang ngatur, kita yang ngolah semua.
masukin ke rumahnya dia itu ketok pintu, tok tok tok, jurnal, assalamualaikum, masuk dong, iya bayar dulu 20 juta gitu aja. Iya. Waduh. Kayak narah hubung ya Pak ya, narah hubung ya. Enggak, ini kita langsung masuk jurnalnya, Pak. Jadi saya langsung Oh, ketok pintu ke Edelweiss ini. Edelweiss, saya mau dong oke oke oke. jurnalku masuk ke tempatmu. Oke, Q3. Oke, dulu waktu dia sebelumnya sekitar eh awal tahun itu Q4 masih, Pak. Q4 dia harganya masih $700. Begitu dia naik jadi Q3, naik jadi 1.250. Nanti kalau Bapak nemu Q2, ya selamat deg-degan aja. Kemarin saya nemu per halaman 1 juta, Pak. Per halaman. Aneh-aneh harganya. Mendingan diproduksi aja Pak. Mendingan pabrik. Daripada akademisi cuma selembar segitu. Iya, Pak. Benar juga Mending Pak. jadi barang produksi dijual, Pak. Sekali Pak. Pak Haji, itu misalnya kita submit terus di accepted. Itu berlaku berapa tahun sih Pak? Saat kita mau misalnya nih saat kita mau sidang terbuka ya Pak itu. Itu masih berlaku nggak Pak? Jadi jurnal itu berlaku selamanya, Pak. Hmm, Selamanya. Seperti beberapa jurnal yang saya sudah masukkan yang kemarin Bapak Bapak Ibu Pak apa ya kemarin ya Pak Afgani ya yang nge-share di grup ya. Itu kan saya udah bikin dari tahun-tahun yang lama, Pak. Oh, kemarin saya sempat WA Prof Umi ya, Kaprodinya. Saya kan nanya-nanya itu untuk syarat-syarat yang kan kita ada 4 syarat ya Bapak Ibu ya. 4 syarat yang harus kita penuhi sebelum kita masuk gerbang pintu terakhir itu. 4 syarat itu yang pertama kita harus menjadi eh, mengajar. Nah, ini yang sudah dilakukan Pak Dimas kemarin. Waduh, Pak Dimas udah curi start nih. Mengajar S1, S2 di UNJ sebanyak 4 kali. Terus menjadi pembicara seminar internasional, membuat jurnal Scopus. Terus yang keempat itu pilihan macam-macam yang kita bisa jadi reviewer internasional kah, punya sertifikat internasional, kompetensi internasional, bikin book chapter internasional, abdi mas luar negeri, atau narasumber webinar internasional, KKL internasional kayak gitu. Jadi ada 4 itu, Pak. Nah, kemarin saya tanya Prof Umi ini tuh gimana di Terus ya. untuk yang menjadi pembicara nah kita sorry, aduh internet saya putus-putus. putus Pak. Tapi Halo, udah terhubung. nah maaf Pak. Internetnya satu bar, Pak. Nah, barnya naik. Rumah saya agak aneh, pintunya ditutup, internetnya berkurang. Nggak tahu. Rumah saya pintunya dari beton ya. Ketutupan dinding, Pak. Oh iya, iya. Udah jelas Pak. Mohon maaf. Udah Pak, sudah normal. Naik Sampai satu mana baru, tadi Pak. ya? Apa saya nggak pakai video Pak? Bentar. Ya, ya. Ini saya stop share aja Pak ya. Nah, saya nggak pakai video biar lebih mirip internetnya. Ya, syaratnya tadi saya kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Syaratnya itu 4 itu. Nah, untuk jurnal Scopus sama seminar pembicara internasional kita harus sudah punya itu dulu, kopromotor, eh, promotor dan kopromotor. Karena untuk jurnal itu nanti kita harus memasukkan nama beliau untuk nomor 2 dan nomor 3. Dan untuk saya kalau pembicara seminar saya nggak tahu kenapa harus ada promotor orang kita yang ngomong kita kok gitu.
seminar. Ya mungkin di seminar nanti juga kita mungkin yang diseminarkan kan jurnal ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita juga menyebutkan nama promotor dan kopromotor sebagai penulis kedua dan ketiga. Seperti itu. Jadi kemarin saya mau mengajukan, saya mau ikut seminar, ada seminar internasional gitu, tapi oh harus punya promotor dulu Pak Haji. Jadi saya nggak jadi ikut. Ya belum punya kita Pak, masih semester 1. Nah, nah itu yang saya pengen nanya tuh kemarin tuh ke Pak Dokter Samsul tuh Pak Samsul itu kalau promotor kopromotor itu dapatnya kita yang nyari atau dikasih itu masih belum clear saya. Nah itu saya juga belum clear Pak, saya juga nggak tahu tuh, Pak, gimana nasib kita ke depan. Nah, kemarin ini saya ada ini Pak, bisa menggugurkan salah satu kewajiban, yaitu pengabdian masyarakat internasional kan ada juga istilahnya Abdi Mas Internasional. Jalan-jalan Pak, kayak beli tiket gitu jalan-jalan yang ada kan komunitas dosen Indonesia gitu-gitulah. Itu jalan-jalan bayarnya 8 juta. Itu Bapak udah menggugurkan satu kewajiban. Tapi saya males ya. 8 juta mahal, saya cari alternatif lain aja deh gitu. Kalau Nggak Bapak, ngerti Pak maksudnya apa? oh sorry sorry sorry. Jadi mungkin saya share ini aja ya Bapak itu ya. Kemarin, sorry. Sebentar. Saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah share screen belum ya? Sudah Pak. Oke. Nah, kan kita punya 4 syarat Pak, untuk menuju gerbang sidang itu. Yang pertama tadi kan menjadi pembicara seminar internasional pertama, terus membuat jurnal Scopus yang kedua, yang ketiga mengajar S1 atau S2 di UNJ sebanyak 4 pertemuan. Yang terakhir, yang terakhir ini banyak pilihan. Bisa jadi reviewer internasional. Jadi reviewer internasional tuh yang tadi Pak. Jadi jurnal-jurnal itu kita jadi tukang ngecekin jurnal. Jadi jurnal misalkan Bapak jadi reviewer jurnal Emerald gitu ya. Ada jurnal masuk, Bapak ngecekin. Oh ini salah nih. Bapak yang nyalah-nyalahin orang yang datang. Terus ini jurnalnya nggak bagus, nggak diterima aja gitu. Bapak sebagai orang itu. Atau Bapak punya sertifikat kompetensi internasional yang biasanya ada gelar tambahan di belakang nama kita, Pak. CCAT gitu-gitulah. Itu gelar internasional kayak gitu tuh. Atau book chapter yang disarankan Prof. Tuti. Tapi ternyata saya kira itu book chapter nasional, Pak. Ternyata syaratnya book chapternya internasional. Wah, saya bahasa Inggris dong. Saya gak, waduh gimana. Terus yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat dengan mitra luar negeri. Terus berikutnya, menjadi narasumber webinar internasional. Yang terakhir, kuliah kerja lapangan internasional. Itu bisa milih salah satu. Nah, kemarin kebetulan eh, teman dosen di kantor saya ada tuh, nih saya nawarin ini loh, kok kebetulan banget saya lihat dia Abdi Mas Mitra Luar Negeri. Sama dengan syarat yang tadi disampaikan nomor 4. Oh, ada salah satunya. Ini Pak Abdi Mas, dia melakukan PKM itu pengabdian kepada masyarakat internasional. Ada di sini. Ini dibuka, bayarnya 8,5 juta. Nanti kita jalan-jalan tuh Kuala Lumpur eh, dan segala macamnya. Brosurnya seperti ini. Jadi kita bisa diakuin pengabdian kepada masyarakat secara internasional, menggugurkan salah satu syarat kita itu. Tapi bayarnya 8 juta. Sini saya mikir 2 kali.
Itu Pak kurang lebihnya. Kalau Bapak Jadi Ibu ada. intinya tiap tahapan tuh ada pembayarannya Pak ya. Yes. Ternyata biaya S3 bukan cuma 20 juta, Pak. Realitanya di situ. Kalau TOEFL kan di mana? Ah, itu tadi Bu, yang kata Prof Umi semua boleh dicicil dari sekarang katanya. Cuman kayak pengajar di UNJ seperti Pak Dimas kemarin udah ngajar tuh, itu bisa dicicil Bu. Kalau bisa, saya bingung tuh mau ngajar. Saya pengen-pengen aja sih ngajar S1 ya, tinggal ngajar. Cuman linknya kemana ya? Saya bingung tuh. Tapi kalau Bapak ngajar di tempat kuliah Bapak nggak diakui gitu. Enggak, harus di. Kalau ngajar teman saya ada ongkang-ongkang Pak. Dari kemarin Ya udah beres. makanya saya tuh mikir kalau Bapak kan udah enak sebenarnya. Nggak boleh. Kalaupun Nggak bisa boleh. gitu, Pak, bapak-bapak ini saya suruh ngajar di kampus saya aja beres masalah Betul, kan. makanya saya juga itu ke Pak Porman. Pak Porman siap, saya mau ngajar di Pak Porman. Berangkat, tinggal masuk kelas saya aja, Pak. Ini ngajar ini, masuk ngajar. Ya yang saya bingung kenapa mesti UNJ ya Pak? Nggak tahu tuh. Saya nggak ngerti itu, Pak. Kalau emang gitu kan kita tukar guling aja ya. Saya ke Pak Porman ke saya. Udah selesai masalah. Udahlah kita cari kop surat UNJ aja Pak. Itu bagus. Jangan Nah, ada itu typo. itu saya nggak tahu aturannya detailnya gimana. Soalnya kan ya kalau ngajar di tempat lain nggak apa-apa. Saya undang Bapak Ibu satu kelas nih ngajar di kampus saya aja udah beres. Nanti tinggal saya kuliahnya saya bagi-bagiin hari apa siapa aman. Tapi harus di UNJ kayaknya. Nah itu kembali lagi ya Bu Suci itu bisa kita lakukan sekarang. Yang nggak bisa yang tadi Bu, yang bikin jurnal Scopus sama pembicara seminar itu harus nunggu kita punya promotor dulu. Gitu. Tapi sama aja Pak, ngajar juga nunggu keputusan dari yang undangan juga. Saya juga ini ngajuin kemarin tuh iseng-iseng juga, tapi dibilang nanti Pak udah penuh katanya nunggu lagi katanya. Oh, susah juga ya. Berarti kita antri sama reguler sama Iya prodi Pak, itu lain banyak juga juga. yang antri kayaknya itu. Waduh. Pak Ya ini Dimas pakai alhamdulillah tuh luar ini biasa. sih Pak. Jalur kalau ada kenalan saudara sih bisa ya ngubungin. Jadi kita ya ini aja sebagai volunteer gitu. Tapi memang ntar dia mesti ngomong ke dosennya. Ini sebenarnya kita kan itu memudahkan dosen ya, Pak. Sini saya ngajar aja, Bapak duduk di rumah aja gitu. Karena kan basisnya surat tugas ya. Iya itu. Sama sertifikat, Pak. Kalau nggak salah sertifikat. Dan harus di fakultas ekonomi bisnis juga ya, nggak bisa di fakultas misalkan ilmu pendidikan gitu, Nah, kurang tahu tuh, Pak. Kalau saya. fakultas teknik gitu. Nah, itu kurang tahu ya. Tuh, syaratnya seperti apa. Kalau kaitan dengan promotor dan kopromotor teman saya ini yang angkatan 24 juga mereka sedang sedang gunda-gulana ya. Karena punya profesor di tempat WNJ ini rata-rata yang sudah tua, Pak. Jadi sangat slow respon loh. Mereka pada bilang seperti itu. Bisa balasnya besok ataupun lusa. Tapi kalau untuk sekedar nanya iya, kalau untuk bimbingan kayaknya agak slow respon. Kacau. Nah, Pak. Bisa, bisa. Cuman kalau dilihat dari teman-teman di kampus lain sih, syarat-syaratnya jauh lebih masuk akal sih, Pak, di UNJ, Pak. Betul, betul, Pak. Di kakaknya ke teman saya itu di UI itu ada ini Pak, ada indikatornya Pak, ada apa tuh? Skopusnya pun harus SJR berapa gitu. Jadi ada angka di ada jadi kan kalau kita kan yang penting Skopus mau Q1, Q2, Q3, Q4 sakarepmu gitu kan. Kalau di sana harus boleh Skopus tapi punya indikator sekian dan tidak masuk dalam larangan-larangan di sini gitu. Waduh,
Ini Pak, ada, oh ya saya share website ini Pak. Jadi ada website yang bisa dibilang larangan nih, cuman buat nge-share aja ya Bapak Ibu ya. Yes. Ya, hmm. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Jadi ada website yang dijadikan panutan oleh ini dosen UI sih. Dosen UI itu punya panutan yaitu dia ngikutin ini Bell's List. Potential Predatory Scholar on Access Publish. Jadi kalau Bapak mau bener-bener aman, Bapak search nama, Bapak udah nemu jurnal, Bapak Ibu udah nemu jurnal, dicari jurnalnya, jangan sampai nama jurnalnya masuk sini. Kalau nama jurnalnya masuk sini, dianggap predator oleh beberapa kampus. Nah, semoga, nah saya belum pernah mendengar kalau UNJ itu menyebutkan ini. Jadi semoga enggak. Masalahnya yang Edelweiss tadi yang saya sarankan bayar 1.200 itu masuk sini, Pak. Iya, karena udah komersil ya Pak ya, mungkin ya. Mungkin ya. Kontrol F. Ya, orang Scopus ini bisnis Pak. Nih, yang tadi saya sebutin Edelweiss Publication ini masuk dan masuk dianggap predator. Nah, sama sama UI itu nggak boleh. Jadi, nah alhamdulillahnya sepertinya di UNJ ini masih eh, jadi ada gini Pak, ada Dikti itu sebetulnya mengeluarkan statement seperti itu tadi. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang predator. Tapi mungkin masih 10% si website tadi itu dia sampai udah lebih detail lagi. Dia misalkan Dikti baru ngeluarin 10 yang bermasalah, dia udah ngeluarin 100 gitu. Jadi detail dia ngeceknya. Nah, beberapa dosen di UI itu memashapnya ke situ. Jadi dia ngelihat website tadi, oh ini ada yang predator. Nah, mungkin di UNJ mashapnya masih yang Dikti. Kalau Dikti lebih relatif lebih sedikit yang dianggap predator. Jadi lebih much better lah Pak di UNJ ini kalau dibandingkan yang kampus-kampus yang lain. Ya lah, mudah-mudahan kita lulus Pak semua Pak. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, harus semangat. Ibu yang lain mau share silahkan. Saya publish or perish belum pernah ngulik Bapak Ibu. Saya mohon arahannya nih. Ini diapain caranya gimana saya nggak tahu. Sebenarnya sama aja sih Pak Dimas. Saya sih masih awam nih Pak. Nah, coba Pak Morman, share screen Pak. Saya nggak ngerti ya Pak. Sebenarnya saya kayak gimana cara share screen ya? Share screen Share. eh semuanya aja ya. Sebenarnya kan sama aja ya Pak. Ini udah muncul belum ya? Udah ya. Kayak ini mah first viewer ya. Udah Pak, udah masuk Pak. Nah, eh tinggal dicari nih kayak tadi kan saya kan coba nyari dari Google Scholar ya. Terus saya masukin publication name-nya jurnal, kemudian keywords-nya misalnya tentang human research ya, human research. Kemudian saya masukkan misalnya years-nya itu dari 2020 ya, misalnya 5 tahun ya, sampai 2025. Nah, kemudian saya search, nah dia nyari tuh, ya kan dia nyari, ini juga gratisan nih Pak. Gratis-gratis ini enak. Dikira saya robot kali ya. Nah, habis itu dia nyari. Nah, ini udah ketemu kan. Eh,
Sudah ketemu. Tadi saya bikin 200 ya. Nah, setelah itu tunggu sampai dia 74, 75, 81. Nah, ketika sudah semua, ini kan sudah semua nih. Baru misalnya saya Ctrl A, kemudian di save. Save pakai yang Riff ya, Reference Manager. Nah, misalnya saya bikin di sini apa HR, HR kan, HR saya save. Nah, kemudian habis itu saya buka yang Force Viewer ya. Eh, kemudian saya buka yang Force Viewer. Force Viewer saya buka. Ini dulu ya, udah muncul ya, Bapak Ibu ya, Force Viewer. Kemudian saya create. Tadi kalau Pak Haji bagus dari ini dia, dari Scopus ya Pak. Saya dari text data, kemudian Oh, saya teks data. pakai eh, reference manager ya. Kemudian risk yang tadi ya dari eh, human HR ya, HR tadi saya HR. Oke, kemudian saya next. Nah, ini title and abstract aja. Kemudian saya next, dia ekstrak. Nah, dia ekstrak nih. Tadi bagusnya Pak Haji, dia sumber dari Scopus ya Pak. Kalau saya dari Scholar. Nah, di sini saya bikin 3 aja ya, dikit ya. Kalau semakin banyak nanti akan semakin kesamaannya semakin nggak jelas ya. Nah, misalnya kayak gini, nah, akhirnya muncul nih yang HR kan. Ini HR nanti baru di sini saya sisir dulu kira-kira yang nggak jelas. Saya nggak usah munculin kayak Vietnam, misalnya apalagi ya, view, eh, era, ya, apalagi misalnya pandemik, eh, kemudian Indonesia tadi Pak, Indonesia nggak dihapus. Indonesia ada ya, implementation digital, nah decision Ada Indonesia tuh. Indonesia ya ya oke Indonesia eh ya ini nanti Bapak Ibu bisa ini sendiri ya, RMJ dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian saya finish ya. Nah, inilah kebentuk Bapak Ibu kayak gini paling. Nah, ya. Ini yang menarik di sini akhirnya muncul nih kayak green green HRM nih, ya kan? Green HRM tuh biasanya dengan moderating, role, mediating, model, leadership, green capital, year kan. Kemudian kalau kita pakai overlay, overlay ini yang saya tahu ya, nanti mungkin Pak Haji bisa koreksi kalau saya salah ya. Semakin ke sini semakin baru ya, semakin sini semakin baru nih, 2021 nih. Semakin kuning semakin baru. Jadi yang kuning nih yang baru-baru nih. Nah, ini yang baru nih, human research nih baru nih. Terus nih apalagi nih? Artificial intelligence. Nah, ini baru nih. Semakin ke sini semakin baru, semakin apa ya? Semakin kontemporer maksudnya ya. Nah, ini digitalization nih, kan berhubungan dengan implication teknologi COVID. Nah, ini digital transformation berkaitan dengan digitalization business human resource practice. Nah, itu paling kalau saya pakai Fast Viewer buat kayak gini-gini. Jadi buat kebaruan ya. Kalau ntar kalau ada artikelnya saya baca-baca lagi gitu paling. Ah, bisa, sangat bisa Bu Suci. Kalau saya bahkan buat teman nambahin halaman nih, buat teman nambahin halaman kalau misalnya udah ngeblank kan ngapain lagi buat banyakin halaman pakai ginian aja udah gitu ya. Tapi ya emang Fast Viewer ini sebenarnya buat kualitatif banget nih. Ya, Pak Haji ya. Biasanya kalau misalnya kuantinya di yang lain nih kualitatif ini buat bab satu nih enak-enak banget nih
Dari artikel yang sudah kita kumpulkan tadi ada 75 artikel, kebentuklah kayak gini gambarannya. Nah, di sini kita bisa cerita nih kekuatan kita di mana. Misalnya saya mau bahas training nih ya, Bu Suci dan teman-teman ya. Saya mau bahas training. Nah, kaitan ini quality, insight, work, moderating role, mediating, work environment, work motivation, compensation, disiplin, quality. Nah, dari 75 artikel yang saya jadikan referensi, misalnya gitu. Kan sangat relate sekali gitu. Ini sangat membantu maksudnya Fast Viewer. Gitu. Itu paling ya. Jadi ya saya pakai tadi itu pakai Google Scholar ya. Kalau tadi Pak Haji pakai Scopus, jadi bisa memang seharusnya disiarkan Scopus ya Pak ya. Ataupun nanti jurnal internasional. Kemarin, ya katanya kalau bisa Scopus 60 jurnal, eh berarti kemarin berapa ya? Ya, ya 60 berapanya itu Scopus, misalkan 40-nya Scopus, 20-nya enggak. Gitu sih. Kebetulan 3 orang dosen teman saya itu angkatan 24 tuh Pak Haji dan teman-teman ya. Mereka yang sekarang lagi ngejar kolokium tanggal 20 kemarin pembatasan paling lambat ya. Saya cerita lah gimana kopromotor masukin aja bro, nanti dipilih sama mereka, mereka nerima nggak proposal kita. Jadi mereka rata-rata gitu Pak Haji dan teman-teman ya. Mereka rata-rata masukin dulu namanya. Oh, bukan lu ngubungin mereka. Ya rata-rata kita masukin lah, kalau ngubungin mereka jatuhnya ntar nggak distribusi normal. Oh, tinggal mereka mau apa enggak gitu kan. Karena dosen-dosen muda pun belum tentu mereka lebih agile juga, sama aja. Ada yang teman saya bahkan pilih Pak Unggul, Wadir dari ini Dekan 3 ya. Sama aja. Jadi belum jawab-jawab juga. Jadi pada intinya memang kalau misalnya kita klop nih, lebih enak Pak Haji. Misalnya Pak Haji tadi klop dengan misalnya Prof ini ya, Kaprodi ya, itu enak tuh kalau klop tuh. Tapi belum tentu juga lebih jalan tol juga Pak. Tetap juga nih ketika ganti ya. Gitu sih. Jadi ya memang pada intinya kayak gini-gini sering-sering sih bagus sih Pak Haji, Pak Eko dan teman-teman. Ya, soalnya kita butuh sharing juga Pak terkait dengan apa nih kan, dan akademisi kadang-kadang sulitnya itu kan kita menginikan waktu ya, apalagi kita kan praktisi ini kan ada aktivitas keseharian gitu. Dan kadang-kadang saya ada pengalaman juga gitu, dan apa nih akademisi itu kadang-kadang pengennya kita datang terus tiap hari gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga udah sulit nih kalau kadang kita untuk mengerjakan. Apalagi kalau bidang teknik itu ternyata harus terus mau ke sana gitu, ke lab segala macam, itu juga ada ini juga sih sebenarnya. Makanya saya pikir harus manajemen tuh lebih mudah, ternyata sama juga. Iya betul Pak. Ya, tapi kalau bisa kita gini-gini terus ya mudah-mudahan kita sama-sama terupdate lah ya. Betul ya Pak ya, Pak Haji ya. Kemarin menariknya mereka kemarin menariknya ya, yang senior kita ini yang Pak Eko itu ada dari dosen eksternal ya. Dia bisa ya. Hebat juga ya mengundang dosen eksternal gitu ya. Ya itu yang saya kok bisa ya. Dan itu pilihannya beliau loh, Sangat itu banget ya maksudnya. milih UNER. Itu jauh banget di Surabaya. Kok Iya, bisa milih orang itu, gimana ceritanya? iya. Keren tuh Pak Eko, mantap tuh. Beliau Buat punya hajat Pak dulu waktu S1 S2 kan di luar negeri, artinya di swasta. Saya pokoknya mau maksimal gitu. Beliau benar-benar itu Pak, benar-benar punya itu juga, jadi di kantor juga jadi itu. Memang luar biasa yang ngikuti. Sebenarnya sering diajak ke kampus dampingin beliau, emang gila memang itu Pak. Bener juga sih ya yang dibilang ke Pak Unggul, kadang-kadang malam-malam di telepon sambil nyetim tiba-tiba diajak bimbingan, tiba-tiba suruh ke sini. Emang betul sih Pak, effortnya luar biasa sih Pak. Dan dia yang pertama waktu angkatan dia yang sudah apa yang terbuka pertama waktu itu Pak. Tapi emang kayaknya berat, saya ngeliatnya aja ngilu Pak, ngeliatnya Pak. 2 tahun ya Pak. Itu yang saya, hah? Iya saya lulus dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Iya. Ini Habis itu kan Iya. apa-apaan ngambil cepet lagi. banget. Jadi misalnya kayak 2024 nih Gila. Pak Haji ya.
Ini kan hari ini kan kemarin kan tanggal 20 pendaftaran kolokium nih. Akhirnya dapet nih promotor-promotornya. Langsung berarti dia langsung daftar ini, daftar ke jurnal, Pak. Buat yang ke Skopus itu dia langsung tuh. Jadi dia Oh, kayaknya ya hari-harinya nggak ada buat tempat istirahat tuh, langsung gas-gas terus tuh kayaknya tuh. nggak ada napas ya. Habis koloquium bikin jurnal, Iya, publish. kayaknya saya udah feeling kayak gitu tuh. Wah, kacau. Berarti kita dapat promotornya nanti ya, semester 2 ya. Ya, Kayak setahu saya angkatan tahun 24 kedua, itu. Pak. Setahun saya ya. Ini yang 2024 sekarang nih, tanggal Eh, 20 mereka kalau harus sekarang ngajuin. berarti dia semester 3 dong. Iya, sepengetahuan saya, Pak. Saya nggak tahu deh kalau angkatan kita kapan ya. Tapi sepengetahuan saya kayak gitu. Dan mereka masukin proposal dan masukin nama siapa yang mau jadi promotor kopromotor. Nanti promotor dan kepromotornya mereka mau nggak mengiyakan, Kak, seperti itu. Itu juga kenal dosennya belum banyak lagi. Iya, Baru baru yang ngajar-ngajarin aja. makanya kalau dibilang sama kemarin senior profiling dosennya, profiling kayak gimana? Kenal Bagus. aja enggak. Iya, Kadang-kadang ini kita kebijakan karena FEB terbaru kita sih Pak ya. Mungkin susah ditebak juga sih Pak ya kebijakannya Pak ya. Iya, Maksudnya nggak betul. bisa sama dengan yang dulu kan masih di pasca Pak ya. Pasca Mm-mm. kita kayaknya FEB apakah Pak Rizan ini ada kebijakan yang berbeda dengan sebelumnya atau gimana? Ini kita yang belum bisa nanya-nanya ke atasnya kita Pak. Baratnya angkatan pertama ini ceritanya. Orang mata kuliahnya beda, Pak. Beda ya, Pak Porman ya sama beda, beda, 24. beda, beda Pak Haji. Mereka mereka eh, di semester pertama mereka kemarin belajarnya tentang ada nggak spesifik kayak kita, statistik. Terus juga ini mereka kaget kalau saya langsung belajar tentang MedPen nih, research design. Mereka belum tuh. Di semester satu Mereka mereka belum. belum. Iya. Kok malah kita duluan? Saya kan minta file mereka kan, tugasnya kayak gimana. Pas dilihat foldernya, kok nih mata kuliahnya ini. Emang beda bro? Oh beda ya? Kaget mereka. Jangan-jangan kita lulus duluan lagi. Amin. Bisa jadi ya. Request Amin, ya Pak, Allah ya Rabbal ditungguan Pak. Alamin. Paling ini Pak Eko, saya nggak tahu ya teman-teman yang ilmu manajemen reguler kayak gimana sih dinamikanya saya kurang tahu ya. Kalau kita bisa dapat info dan saling sharing lebih enak lagi tuh Pak. Misalnya, Siap, siap. jadi Mereka sih kita bisa, menyampaikan Kayaknya lebih gercep ya, banyak Pak tugasnya Inspektur Pak mereka Darlin Pak. itu kali Pak. iya, Iya, kayaknya kita mesti ada di ombak-ombak yang gede Pak. Jadi semakin ini kita nih, ya. terombang-ambing. makin Mereka gak itu jelas dari nih. 16, 13-nya Makin dosen Pak. terbiasa Pak. Atau 12 tuh Pak. Jadi dari itu hampir 2/3 itu dosen Pak. Oh Eh, gitu ya. Iya, jadi mereka memang sudah punya apa judul udah siap betul mereka. Mungkin tinggal beberapa variabel kali mereka udah siap betul memang dia mereka. Kan, Lah saya kan depan banyak kagak ngerti. Iya, makanya kan nah itu ketemu Pak harusnya kita, Suwandi kemarin ya kebetulan duduknya sebelah saya waktu pertama-tama ada pengarahan awal itu kan di sebelah saya. Saya sudah siap Pak Eko, saya sudah siapkan dulu ini, saya tinggal gas aja Pak Eko. Ini teman-teman saya semua Pak Eko. Oh iya Pak, ya Pak. makin luar deg-degan biasa. denger Waduh ini begitu. tambah turun trombosit saya bilang Bapak neror saya bilang ini. Kalau dari saya ya Pak, entah kenapa ya, kita harus ada di pusaran itu Pak. Supaya kita Iya, biar lebih bisa muter cepet tuh. Puter iya pusing betul betul kayak. Pak. Tapi saya kemarin balasnya belum dibalas sampai sekarang Pak. Saya habis pertemuan pertama udah dibalas lagi Pak Eko ntar Pak Eko saya soal Pak. Waduh, saya udah 3 minggu sholatnya nggak selesai Pak. Saya nggak juga mau telepon lagi Pak. Maksudnya mau Karena kan yang kelas reguler kan mereka nih, yang jatuhnya kan cuti itu Pak. Bukan kayak kita kan tugas kan. Kalau mereka cuti kan belum tahu nih mereka di mana ntar penelitian ini kan. Apakah mereka Oh, kembali ke organisasi atau seperti apa. Karena jatuhnya hmm. cuti mereka. Oh, oke oke oke. Dan setahu saya banyak yang luar kota ya, Pak ya. Nah, Banyak dari Padang, Palembang banyak itu Pak mereka. Itu mereka kan bimbingannya fokusnya gimana lagi? bahaya, bahaya itu bimbingannya gimana? Siap, betul 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 Pak. Udah Pak, Yang kemarin positif tahun thinking aja barangnya Pak Pak kita Samo Pak. itu juga ada dari Kalimantan kok Pak. Mereka yang non reguler itu banyak dari luar Pak. Jadi mereka pas COVID, pas pasca COVID juga itu kan Pak. Jadi jarang tatap muka sih. Gitu. Memang kalau di tempat saya Pak, implementasi yang enak tuh di luar kota Pak, di luar Jawa. Karena bener-bener karakteristik itu jelas, keunikan Iya, kan. Walaupun judulnya itu sederhana, tapi unik dia Kalimantan. Siapa yang mau ke sana kan gitu Pak. iya iya betul. Dan menurut IKN tuh aduh enak banget tuh Pak. Ya, apalagi yang lagi sekarang tuh daerah-daerah 3T Pak. Itu sangat itu sekali tuh kepake tuh. Itu langsung di-approve Pak. Bapak misalnya mau Hmm. ke penelitian ke Papua, di-approve pasti langsung tuh.
Berarti saya harus backup, harus tugas dulu. Dulu saya kesana Pak 6 bulan Pak. Masalahnya kan di Papua di Panie Pak sinyal susah Pak. Aku 20.000 Pak, satu 100.000 Pak. Ntar lagi ngetik dilempar granat lagi, Pak. Sampai lagi nyusun disertasi di Sandra KKB kan lucu juga minta tebusan Pak. Yang Bilang nebus aja, gak Pak. ada, ikhlasin aja Pak kata. Ntar dulu Sandranya ini lagi bab 1 gitu, Pak. Iya, di sana nggak ada adanya Ubiku Pak, ada pesawat satelit Pak, nggak ada itu. Aduh, internet satelit Pak. Aduh, aduh, Ya udah, Bapak Ibu mungkin itu saja ya. Mungkin ya Bapak Ibu ya sudah malam ini juga Bapak Ibu mau istirahat, Ya, semuanya Pak. juga mau perjalanan pulang. Wah ini Pak nanti Zul belum mengenai waktu pulang bisa sama Pak lanjut Dimas. lagi Pak Aji ya kita ini Pak ya ini sebagai pembukaan Pak ya. Nanti coba Siap. trial mungkin kalau yang nanti kita coba kendala kita share semakin Semoga banyak lagi. semoga ada offline Pak, langsung simulasi kita. Boleh Pak. Hmm, Mendeles udah Bu, saya cuman itu kan untuk mengeluarkan ini ya Bu, apa daftar pustaka otomatis Saja, jebret gitu. iya. Hmm. Kata pustaka itu. Down- eh, Download udah download Bu. Kalau mendingan itu langsung download, langsung bener kata Pak itu langsung offline gitu kita coba. Hmm, Prosesnya panjang soalnya Bu, dari kita citasi dulu masukin jurnalnya kita masukkan dulu ke Mendeley-nya baru kita citasi kayak gitu. Pak Parnonya kuliahnya ini aja Pak, offline nanti di itu hari Sabtu Pak Parno. Sama sekalian sama Ibu Kori offline Sabtu. Wih, Kita kita bujuk Pak Dimas, ngebujuk Giliran dosennya. DL aja ke Jakarta kan. Bisa aja Bu Suci. Kita sebelas. ya betul Pak. Ya nanti Ya, kita pengennya sama ini Pak, semua sama-sama nggak bingung gitu tadi Pak Af- Pak Gani masih bingung variabel, Bu Suci masih Iya, bingung. saya masih bingung variabel. Takutnya Nanti variabel yang saya buat tuh nggak ada, nggak jelas itu apa katanya. kita diskusi bareng nanti Pak, saya